Selamat datang Pak Fahmi. Jadi kita nunggu peserta dulu yang belum masuk ya Pak? Iya, iya Mbak Diana. Iya Pak. Bang Soleh ada ya, Bang Soleh ya di sini ya? Ada Pak. Bang Soleh ada. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir. Pak muncul Pak. Iya, yang muncul ini Bang Soleh. Oke, Mbak Diana bisa dimulai langsung. Baik, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa mengadakan acara meskipun kita di rumah saja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu antropologi kampus yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi. Baik, saya langsung saja. Sebelumnya saya akan membacakan kontrak forumnya. Jadi semua peserta kameranya wajib on, membawa ballpoint dan buku, lalu juga memakai headset. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae. Beliau bernama Dr. Muhammad Fahmi Hidayatullah MPDI. Tempat dan tanggal lahir Lumajang 13 November 1992. Alamat asal Dusun Tulus Rejo 2, RT 10, RW 3, Tempeh Lor, Tempeh, Lumajang. Riwayat pendidikan formal. SDMI, MI Nurul Islam Tempeh Lumajang, SMP Zainul Hasan Genggong Probolinggo, S1 dan S2 dan sudah menempuh S3 atau doktor. Pendidikan non formalnya Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. Riwayat organisasi yang pertama, anggota PMII Rayon Pancasila Komisariat Kobra. Anggota bidang pendidikan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Malang. Himpunan Mahasiswa Jurusan Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Malang, Koordinator Pemberdayaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Malang, Ketua Umum Himalaya atau Himpunan Mahasiswa Lumajang Malang, Ketua Umum Organisasi Alumni Pesantren Zainul Hasan Genggong Cabang Malang, Ketua Garda Bangsa Cabang Lumajang, Bendahara Umum Koapdi, Komite Anti Plagiasi, Wakil Bidang Perencanaan Program Strategis Pemuda Mendidik atau PM Official 2020 sampai sekarang. Beliau juga menyantumkan prestasi di sini. 10 besar nominator terbaik LKTI Santri sebagai presentator tingkat nasional tahun 2015, menerima hibah penelitian LPPM Unisma kategori Madya tingkat Unisma tahun 2019. Juga mempunyai karya tulis, beberapa di sini saya sebutkan. Judulnya Pemikiran Ulama NU Jawa Timur tentang Ontologi dan Epistemologi Islam Liberal, kategori jurnal Qalamun Sinta 4 tahun Februari 2019. Dan masih banyak lagi. Langsung saja
materi sampaikan oleh Pak Fahmi. Waktunya saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, tangan terkepal dan maju ke muka. Terima kasih kepada sahabat-sahabati, adik-adik saya, Rayon Sunan Bonang, Komisariat Universitas Islam Malang, atas kesempatan yang diberikan, yang sebenarnya materi ini berat bagi saya untuk menyampaikan ke sahabat-sahabati karena antep materinya seperti itu. Nah, akan tetapi saya di sini berusaha untuk menyampaikan gagasan berkaitan dengan antropologi kampus, ya, berkaitan dengan materi yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya sangat bangga sekali kepada sahabat-sahabati, adik-adik saya, Rayon Sunan Bonang, Komisariat Unisma yang sudah berusaha keras untuk menyelenggarakan kegiatan IPKD walaupun dalam masa pandemi COVID sebagaimana saat ini. Yang itu pun tidak memutus mata rantai untuk terus bergerak, menebar manfaat, dan terus melakukan kaderisasi yang ini menjadi kunci, ya, daripada kualitas daripada pergerakan kita dalam mengawal panji-panji Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah, ya, sebelum nantinya akan saya sampaikan tugas dan tanggung jawab mahasiswa, termasuk tipologi mahasiswa, karena ini menjadi hal yang penting. Kita berada di kampus hijau, kampus tercinta Universitas Islam Malang ini memiliki kewajiban untuk mengawal panji-panji Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana organisasi kita, pergerakan mahasiswa ini sangat relevan dengan status daripada seorang peserta didik di kampus itu sendiri dengan istilah mahasiswa bukan pelajar. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui, sekaligus menjadi tanggung jawab besar, ya, untuk mengawal nilai-nilai tersebut. Berkaitan dengan sejarah Universitas Islam Malang, ini saya mengutip dari beberapa referensi, khususnya yang berada di tulisan daripada tokoh, ya, kemudian tulisan yang ada di website kampus kita, bahwasannya Unisma merupakan embrio daripada Fakultas Agama Islam. Jadi kalau embrio ini ibarat seorang kelahiran daripada Unisma itu tidak terlepas daripada fakultas kita. Jadi fakultas kita ini merupakan fakultas tertua. Kita harus tahu tentang itu, yang fakultas tertua ini mau tidak mau menjadi sebuah contoh, ya, contoh dalam hal apapun, ya, utamanya dalam bergerak, mengawal, kemudian produktivitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian berawal dari berdirinya Akademi Pendidikan Ilmu Agama Islam APIAI yang dilahirkan pada
tanggal 1 Januari bertepatan tahun 1959. Dan tidak terlepas daripada berdirinya kampus kita, nanti akan saya sampaikan secara lebih detail, tetapi akan saya sampaikan sekilas terlebih dahulu. Kemudian berdiri Akademisi Pendidikan Ilmu Agama Islam ini lalu berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim, ya. Tahun 1961, kemudian tanggal 12 Januari 1963 itu ijazah daripada lulusan Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim ini diakui oleh Kementerian Agama dengan SK tertanggal itu. Jadi ada istilah ijazah sarjana muda diakui. Kalau kita mau belajar bahwasanya lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama itu ada status diakui atau disamakan. Ya, kalau istilah tahun 1998 ke belakang. Tuh. Kemudian tahun 1968 baru berganti nama menjadi Universitas Nahdlatul Ulama, ya, Malang, yang kemudian berubah menjadi Unsuri. Jadi Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim ini di bawah naungan UNU, ya, UNU, istilahnya Universitas Nahdlatul Ulama, yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Sunan Giri cabang Malang, yang di dalamnya ada fakultas, masuk fakultas. Kemudian tahun 1971, ya, Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim UNU ini menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri, dan pada tanggal 27 Maret 1981 ini menjadi Universitas Islam Malang, yang tidak terlepas daripada peran Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Osman Mansur, dan termasuk Kiai Haji Tolha Hasan di sana. Nah, Kiai Haji Osman Mansur ini merupakan seorang pejuang, ya, termasuk tangan kanan daripada Kiai Haji Masykur, yang beliau menjadi penggagas barisan Sabilillah, ya. Jadi ada barisan Sabilillah dan Hizbullah yang pada saat itu melawan penjajah. Nah, dari sejarah berdirinya Unisma di sini kita dapat merenungkan bahwasanya kampus ini merupakan kampus yang didirikan oleh ulama khos, ya. Kampus yang didirikan oleh para pejuang, founding father daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang sebelum menjadi Universitas Islam Malang, Kiai Haji Osman Mansur sempat mengumpulkan beberapa fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah itu, Fakultas Pertanian, dan termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, ya, yang mencoba untuk disinergikan menjadi satu. Itu tanggal 21 Maret, ya, yang kemudian berlanjut tanggal 24 Maret dan gongnya pada tanggal 27 Maret, ya. Gongnya pada tanggal itu 1981. Nah, lalu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mahasiswa, karena pada hakikatnya kampus ini merupakan ruang, ya, dan seni mengembangkan potensi diri yang tidak terlepas daripada hakikat mahasiswa ini menjadi insan yang merdeka sebagaimana cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tugas dan tanggung jawab mahasiswa ini saya petakan menjadi 4.
Jadi ada agent of control, iron stock, agent of change, guardian of value. Jadi yang pertama ini, agent of control ini memang pada hakikatnya mengontrol ya, baik dalam hal aktivitas akademik, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan polemik yang ada di dalam negara untuk disuarakan apa yang menjadi kebutuhan ya. Kemudian iron stock ini sebagai generasi penerus, mau tidak mau adik-adik sahabat-sahabat ini menjadi generasi penerus pemimpin bangsa dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal. Jadi kita jangan beranggapan kita akan menjadi ini, tidak seperti itu. Maksudnya misalkan kita akan menjadi, kalau di pendidikan agama Islam hanya akan menjadi seorang guru PAI, tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa dilampaui dengan berbagai skema-skema medan juang yang bisa kalian lakukan melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, melalui PMII. Karena memang di PMII ini kita diajarkan banyak hal ya, terkadang berbagai ritme dan dinamika kehidupan itu ada. Itu yang akan melatih mentalitas gerak dan juang kita untuk melangkah lebih mandiri sebagaimana karakter yang dicita-citakan oleh Presiden. Walaupun pendidikan karakter itu baru muncul, sebenarnya jauh dari itu sudah muncul terlebih dahulu ya, melalui organisasi ini. Kemudian agen of change ini, nah ini sebagai agen perubahan ya. Perubahan dalam hal apa? Dalam hal seandainya kita memiliki suatu karya inovasi, dan itu yang akan menjadi tawaran kita untuk melakukan berbagai tawaran ya, perubahan baik dalam hal aspek pendidikan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Itu akan perubahan, karena mahasiswa ini juga tanggung jawabnya sangat besar. Kemudian guardian of value, nah ini menjaga nilai-nilai. Nah, menjaga nilai-nilai kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu harus kita bumikan. Kemudian zikir-zikir amal soleh juga harus kita lakukan ya. Ideologi Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh terlepas dari pengawalan kita. Jadi ila yaumil qiyamah ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berbagai tipologi mahasiswa. Ini ada keterkaitan dengan sahabat-sahabati sendiri. Jadi silakan nantinya akan memilih ya. Ini saya petakan dengan berbagai warna. Ada warna hitam, ada warna biru, kemudian ada warna abu-abu gitu. Jadi kalau warna hitam ini ya, hedonis, kemudian romantis, ini sangatlah rugi ya. Karena kita juga memikul tanggung jawab besar ya. Orang tua menyekolahkan kita di kampus tercinta ini tidaklah lain karena memiliki harapan besar. Termasuk banyak harapan dari para founding father kita untuk menjaga segala aset yang ada di negara kita. Tergantung kita mau memanage, apakah kita mau merefleksikan itu untuk menangkap apa yang menjadi harapan dari founding father kita, ataukah kita mengabaikan hal itu, merasa tidak punya tanggung jawab, padahal tanggung jawabnya sangat besar dengan masing-masing potensi yang bisa dikembangkan, kemudian dengan landasan medan, dengan landasan ideologi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian ada ini yang romantis hedonis ya, ini menghindari hal itulah kita. Kemudian untuk yang biru ini sebagai
identitas kita sebagai seorang akademisi organisatoris ya, akademisi entrepreneurship organisatoris ya, ini kurang satu ya, akademisi entrepreneurship organisatoris itu lebih kuat gitu. Kenapa di sini akademisi organisatoris, kemudian ada entrepreneurship organisatoris. Jadi bukan menjadikan organisasi ini sebagai lahan untuk entrepreneur, tidak begitu, tetapi mensinergikan antara ada bekal organisatoris, kemudian juga melakukan aksi-aksi nyata seperti entrepreneurship. Itu pilihan-pilihan kalian. Yang ini akan menjadikan kemandirian bagi sahabat-sahabati. Nah, yang abu-abu ini akademisi apatis. Akademisi apatis dalam artian bahasanya itu misalkan hanya datang, duduk, diam, lalu pulang, itu kan eman, tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Akan tetapi melalui Rayon Sunan Bonang ini kita akan mendapatkan banyak hal, karena kita lebih merdeka untuk berkarya ya, lebih inovasi dan mandiri. Ketika ada masalah bisa kita cari solusinya, ada tawaran bisa kita lakukan bersama gitu. Kemudian ini beberapa pilihan ya, sinergitas antara mahasiswa dengan kampus, apakah menjadi seorang profesional, kemudian wirausaha, ataukah menjadi seorang politisi, pegiat LSM, dan itu pun pilihan tergantung kalian yang akan terjun, akan tetapi bekal itu harus ada gitu loh. Bekal itu melalui PMII gitu. Untuk mencapai hal itu, karena di sana akan mendapatkan selain pada akhirnya kita akan memiliki banyak relasi gitu. Untuk melakukan suatu karya, kita pun juga sudah punya bekal karena sudah terbiasa dengan dedikasi pergerakan gitu. Kemudian ini saya lanjutkan dengan rukun gerakan mahasiswa, ada iman, ikhlas, progresif, amal. Ini ada keterkaitan dengan zikir-zikir amal soleh. Dia juga melaksanakan aktivitas spiritual, kemudian intelektual, kemudian amal soleh yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas, sebagaimana khairun nas anfa'um linnas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya, berkaitan dengan kita sebagai aktivis gerakan tidaklah menjadi manusia yang buntu ya, akan wawasan ya, tidak menjadi manusia yang kaku ya, karena pengetahuan itu saja, tapi kita butuh sebuah dinamika kehidupan yang dapat kita tempuh melalui jalur pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini gitu. Terima kasih dari saya. Nanti kita berlanjut, saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi selanjutnya kita sesi tanya jawab ya Pak. Iya, monggo. Monggo silakan yang mau bertanya, hidupkan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Baik, saya mau bertanya. Ya, saya. Ya, silakan, Mas. Saya mau bertanya masalah kuliah antara cita-cita anak dan pandangan orang tua. Banyak dari anak yang
ingin kuliah dengan alasan ingin mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Tapi banyak orang tua yang membantah, untuk apa kuliah jika jadinya ya pengangguran dan lain-lain. Dan dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, kenalan-kenalannya, lihat itu sana, itu sudah S1, S2 masih nganggur saja di rumah. Nah itu bagaimana? Itu sangat berdampak sekali dengan mental anak yang biasanya pelampiasannya di lain-lain seperti lain-lain lah. Itu tanggapan Bapak itu bagaimana? Baik, terima kasih. Mbak Moderator, langsung Iya, saya Pak, jawab silakan. ya. Ini sahabat Ahmad Islamuddin. Siap. Jadi begini, kita kuliah ya, kita tidak meniatkan untuk mencari gelar, itu yang pertama. Jadi kita di sini adalah berproses ya. Proses ini yang menjadi hal yang penting. Nah, proses ini kan sebuah pengalaman yang tidak ada ilmunya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi ilmu itu bukan dipelajari tetapi dialami. Nah, dialami inilah yang kita ditempa mental, kemudian dinamika kehidupan melalui PMI. Karena kalau seandainya kita hanya stagnan di kampus saja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana kita punya mental yang kuat, kemudian bagaimana kita mau melakukan sebuah karya inovasi kalau seandainya kita tidak ada ruang untuk bergerak. Yang pertama itu. Jadi niat itu benar-benar ditata, tidak hanya mencari gelar. Kemudian tidak mengabaikan omongan orang lain ya. Ketika nanti lulus, apakah ada jaminan atau garansi mendapatkan pekerjaan? Karena hakikatnya bukan seperti itu. Aktivis tidak seperti itu ya. Aktivis itu ya mandiri, gitu. Sehingga di sini kita ditempa dengan berbagai masalah, dengan dinamika kehidupan, yang ruang bergeraknya itu lebih luas dan lebih dinamis. Nah itu yang mahal sekali itu loh, ilmunya, tidak sulit untuk kita dapatkan di dalam dunia kampus, gitu. Apalagi kita nantinya akan mendapatkan, apalagi diselaraskan dengan nilai dasar pergerakan yang sudah kita pelajari, itu bisa kita korelasikan bagaimana kita bisa mendinamisir kehidupan kita, gitu. Ya, bagaimana Mas Ahmad Islamuddin? Ya menurut saya itu yang disampaikan Bapak itu benar kalau memang sudah menjadi mahasiswa. Tapi inti pertanyaan saya itu bagaimana orang yang belum menjadi mahasiswa ingin menjadi mahasiswa itu kan sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti keorganisasian seperti ini. Ini kan hanya organisasi untuk mahasiswa dan lain-lain. Itu bagaimana? Ya Pak, bagi mereka yang kurang beruntung ya, bagi mereka yang kurang beruntung melalui organisasi kita ini, kita kan juga diajarkan untuk ta'awun ya, tolong menolong, dan berbagai program yang ada itu juga sangat banyak sekali. Nah, amal kita melalui proses yang di dalam organisasi kita ini, yang kemudian nantinya kita bisa membantu mereka yang kurang beruntung karena sudah terbiasa dengan gaya-gaya yang memang kita berangkat dari bawah gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak menuntut orang lain, akan tetapi kita bisa memberikan kontribusi kepada orang lain atau masyarakat luas melalui proses yang seperti ini gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena banyak panjang sekali langkah-langkah yang akan kita tempuh yang tidak menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi berangkat dari diri kita sendiri untuk berproses yang kemudian akan menebar manfaat gitu. Kalau seandainya kita menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu, itu kan bukan dakwah kita ya, cara gerak kita.
Itu. Mungkin ada lagi? Ya, Sahabat bagaimana Mas Isra? Ahmad Islam Ya, Hussein. cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Enggak, pertanyaannya menarik itu. Pertanyaannya menarik. Ayo, yang lain lagi. Ya, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Monggo langsung hidupkan mikrofonnya. Lalu sebutkan namanya. Ya, monggo yang mau bertanya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin mau bertanya, Pak, kenapa kok saya nggak semangat kalau kuliah gitu atau apa? Ya, mungkin ada yang mau tanya kenapa kok nggak semangat kuliah gitu ya. Ya, Makanya gini, buatlah kegiatan-kegiatan melalui wadah yang ada ini, ya, melalui wadah kita ini yang lebih banyak gitu loh. Jadi jangan merasa bahwasanya di kampus itu kita hanya belajar kemudian mendapatkan materi dari dosen. Ini saya sungkan sama senior ini, ada Pak Hasan Sayati. Kebetulan pas ke ruangan ini. Amit ya Pak Hasan ya. Nah, jadi kita melakukan berbagai kegiatan ya, merancang ya, yang inovatif atau hal-hal yang memang tidak biasa kita lakukan, bukanlah rutinitas, ada tambahan-tambahan inovasi. Saya yakin lah sahabat-sahabat semuanya ini punya kemampuan untuk berkreasi gitu. Apalagi pasca pandemi ini, ibaratnya kita kan start dari nol, semuanya dari nol. Apa yang akan dilakukan, misalkan kita mau mengambil start terlebih dahulu ya, dengan berbagai skema kegiatan yang itu tidaklah menjadi sebuah rutinitas sebagaimana biasanya, akan memunculkan hal yang baru. Dan kita jangan merasa bahwasanya kuliah ya hanya seperti itu, tapi melalui PMI ini kita akan lebih merdeka gitu loh, akan lebih banyak berkarya ya. Tuh. Karena di sini kita memiliki wadah untuk bergerak ya, kemudian berinovasi, berkarya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan inilah yang saya maksud pentingnya dinamika kehidupan. Kalau hidup kita itu tidak dinamis, stagnan ya. Stagnan, maka kita tidak akan menjadi mahasiswa yang berkembang gitu. ya, monggo yang Silakan, mungkin ada lagi. mungkin ada pertanyaan apa saja itu. Samun dulu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri gitu loh. Ini akan saya sambung ya, mungkin nanti di forum yang lain, di rayon kita akan sambung diskusi atau sharing tentang apa Pak yang bisa kita lakukan bersama. Ya. Seperti itu.
Ya Pak, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak bisa mengasih motivasi lah buat sahabat-sahabat, sedikit motivasi biar Ya, baik, sebelum saya tutup, statement terakhir dari saya bahwa kita semua diciptakan sebagai manusia biasa. Pada akhirnya akan menjadi luar biasa pada masanya. PMII sebagai tempat aktualisasi diri untuk menjadikan sahabat-sahabati yang bermanfaat untuk negeri yang kita cintai bersama ini. Itu saja dari saya. Teruslah bergerak, tangan terkepal dan maju ke muka, serta memberikan manfaat untuk masyarakat luas di negeri yang kita cintai bersama. Salam pergerakan. salam. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Ya, Pak. Allahumma fiq la pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salamnya Pak Hasan Jayadi. Ada salamnya Pak Hasan Jayadi. Ya Pak, salam balik. Ya. Saya lagi. Baik, jadi materi mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.